Jumpa lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Brian Brimeger adalah mantan personil Angkatan Laut. Setelah keluar dari kesatuannya, dia menjadi pengawal bendera selama 7 tahun. Selama menjadi anggota Angkatan Laut, ia dikenal sebagai anggota teladan sehingga diundang berfoto bersama Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, George W. Bush. Setelah pensiun menjadi tentara dan pengawal bendera, Brian memulai hidup baru, menetap di sebuah pulau di Bocas del Toro, Panama, bersama kekasihnya Yvonne Lee Baddeley. Namun tidak ada yang akan menduga bahwa ia memiliki sisi gelap yang tidak diketahui banyak orang, bahkan oleh Yvonne kekasihnya. Kasus ini bermula ketika Yvonne yang sudah beberapa bulan tinggal dengan Brian di Panama tiba-tiba menghilang pada November 2011. Keluarga Baddeley melaporkannya ke polisi. Ibu tiri Yvonne, Lilian, mengatakan, sebelumnya selama bersama Brian, Yvonne sering sekali mengirim email ke kami. Ia selalu menceritakan betapa bahagia dirinya bersama Brian di Panama. Namun email tersebut tiba-tiba berhenti. Tidak ada surat baru, tidak ada chat, tidak ada kabar apapun. Hal ini tentu membuat kami khawatir. Michelle, kakaknya, mengatakan, Yvonne selalu bercerita tentang betapa bahagianya hidup di Panama bersama Brian yang sangat dia cintai. Ia menceritakannya sedemikian rupa sehingga saya pun bisa ikut merasa bahagia. Hidupnya terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Ia juga senang karena Brian mulai bekerja di salah satu restoran sebagai penyanyi saat sore hingga malam hari. Namun pada bulan November tiba-tiba tidak ada kabarnya lagi. Detektif Andrew Masters dari FBI dengan dibantu jurnalis Peter Van Zandt dari CBS News ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Mereka langsung terbang ke Panama menuju Bocas del Toro. Dari informasi yang didapat, Brian dan Yvonne menyewa sebuah rumah. Tetangga sekitar bercerita bahwa Brian dan Yvonne sering bertengkar. Hal ini cukup membuat mereka terkejut. Selanjutnya, mereka menuju restoran yang diceritakan Yvonne dalam emailnya. Betapa terkejutnya ketika Jim Merton, seorang yang sering mengunjungi restoran itu, mengatakan bahwa Brian kerap bernyanyi sambil mabuk-mabukan. Seorang pemilik bar bercerita bahwa Yvonne pernah datang ke barnya dengan luka lebam di wajah dan warna hitam di bawah matanya. Pemilik bar di tempat lain yang bernama Jesse Solomon menggambarkan Brian seorang yang sangat temperamental dan sering bernyanyi di sana demi mendapatkan alkohol. Setelah mendapat cukup banyak informasi, detektif kembali menemui keluarga Yvonne dan menyampaikan informasi yang didapat. Dan ini membuat keluarga Yvonne sangat sedih. Detektif bertanya, apakah ada email terbaru dari Brian? Michelle, kakak Yvonne, bercerita bahwa dia hanya mendapat satu email setelah Yvonne menghilang, bukan dari Yvonne, melainkan dari Brian, yang mengatakan bahwa ia dan Yvonne sudah putus sebab Yvonne mencintai pria lain dan pergi meninggalkannya. Karena itu Brian berencana untuk mengambil mobilnya yang dititipkan di keluarga Yvonne. Ini sungguh aneh karena Yvonne sangat mencintai Brian dan dia bukan tipe perempuan yang mudah move on, jatuh cinta kepada pria lain begitu cepat. Setelah mengecek ulang email masuk bersama detektif, ternyata ada email dari Yvonne yang belum dibuka. Yvonne mengatakan, aku sudah putus dari Brian dan sekarang aku hidup bersama pria yang ku kenal di sebuah bar. Kami sudah pindah ke Costa Rica. Sulit dipercaya bahwa adikku yang menulis surat ini. Cara menceritakannya berbeda dengan kebiasaan Yvonne. Begitu penjelasan Michelle. Sebelum Brian mengambil mobilnya, Michelle kembali menerima surat dari akun Yvonne yang mengatakan bahwa hidupnya di Costa Rica cukup sulit. Aku kangen dengan keluarga di rumah. Semoga minggu kedua Januari aku sudah bisa pulang. Hal ini membuat orang tua Yvonne menjadi sedikit tenang. Mereka benar-benar berharap bahwa Yvonne akan pulang. Sesuai isi suratnya, Brian datang ke rumah keluarga Yvonne untuk mengambil mobilnya. Menurut Michelle yang menemuinya,
Brian sama sekali tidak berbicara mengenai Yvonne, hanya datang, menyalakan mobilnya, langsung pergi. Setelah Brian pergi, email dari Yvonne pun berhenti. Tidak ada satu email pun yang dikirimnya. Pada tanggal 6 Januari 2012, karena merasa khawatir, Michelle mengirim email ke Yvonne, namun tidak pernah ada balasan dari Yvonne. Akhirnya Michelle meminta tolong sepupunya yang ahli IT untuk melacak asal email yang dikirim Yvonne dan Brian. Setelah mengidentifikasi alamat IP dari surel yang dikirimkan ke Michelle, hasilnya cukup mengejutkan. Pertama, surat yang ditulis Yvonne di Panama memang berasal dari Panama. Kedua, surat yang ditulis Brian mengenai mobilnya ditulis di daerah Dana Point, California, tempat tinggal Brian. Ketiga, surat yang dikirim Yvonne yang mengatakan dirinya berada di Costa Rica ternyata juga ditulis di Dana Point. Selagi keluarga Yvonne shock tentang penemuan ini, ada penemuan lain yang tak kalah mengejutkan. Detektif Andrew mengungkapkan fakta bahwa Brian telah menikah langsung sepulangnya dari Panama. Ia menikah dengan Christine Weckhoven, wanita yang ditemuinya ketika bekerja sebagai penjaga bendera di salah satu gedung pemerintahan. Hubungan dengan Christine bahkan sudah berlangsung sebelum mengenal Yvonne. Dari hasil hubungan itu, Brian dan Christine memiliki seorang anak. Namun sebelumnya hubungan mereka tidak terikat dalam pernikahan, baru diresmikan sepulang Brian dari Panama. Fakta-fakta tersebut membuat kecurigaan mereka semakin kuat bahwa Brian adalah aktor di balik hilangnya Yvonne. Maka pada awal Februari 2012, keluarga Baddeley terbang ke Panama untuk mencari Yvonne. Mereka mengunjungi rumah yang sebelumnya disewa oleh Brian dan Yvonne. Tak jauh dari sana ada sebuah rawa yang menurut penduduk di sana cocok untuk membuang tubuh manusia. Karena rawa tersebut dipenuhi oleh hutan serta tanahnya pun berlumpur, menyulitkan usaha pencarian. Dengan modal nekat, keluarga Baddeley berusaha menyisir rawa-rawa tersebut, berharap bisa mendapatkan petunjuk, meskipun medannya sangat sulit dilalui. Mereka juga menyebar berita hilangnya Yvonne ke seluruh Bocas del Toro dengan dibantu oleh penduduk sekitar. Sayangnya, mereka tidak menemukan petunjuk apapun tentang hilangnya Yvonne. Detektif Andrew memutuskan untuk menginterogasi Brian yang dicurigai menjadi penyebab hilangnya Yvonne. Ia pun menelpon Brian untuk diinterogasi. Brian bersedia diinterogasi di rumahnya. Dalam interogasi yang berlangsung lebih dari 4 jam, Brian selalu menyangkal keterlibatannya dalam hilangnya Yvonne. Ia mengatakan Yvonne lah yang meninggalkannya karena tertarik dengan seorang pria dari Costa Rica. Tetapi ketika ditunjukkan bukti email Yvonne yang mengatakan dia ada di Costa Rica, namun alamat IP-nya sama dengan alamat email Brian kebingungan. Brian sadar detektif tahu bahwa dirinya lah yang menulis email tersebut dan pura-pura sebagai Yvonne. Ternyata email Yvonne tentang pria Costa Rica itu palsu. Hanya Brian lah pasangan Yvonne saat berada di Panama. Sebagai mantan angkatan laut, Brian tahu bagaimana harus menghadapi detektif Andrew dari FBI yang kemampuannya tidak diragukan lagi. Detektif Andrew yakin Christine tak tahu tentang Yvonne karena Brian mengatakan pada Christine liburannya ke Panama adalah liburan bersama teman-teman grupnya dulu di Angkatan Laut, bukan bersama Yvonne. Meski interogasi tidak benar-benar memberikan titik terang pada kasus ini, ada satu hal yang menarik perhatian detektif, yaitu sebuah laptop berwarna putih yang ia yakini adalah milik Yvonne. Warna dan merek laptop tersebut persis seperti yang dikatakan Michelle. Detektif Andrew pun langsung menyita laptop tersebut untuk diinvestigasi. Benar saja, detektif menemukan sebuah folder yang berisi foto-foto selfie Yvonne beberapa waktu sebelum dinyatakan hilang. Dalam folder tersebut ditemukan sebuah foto Yvonne dengan daerah sekitar matanya berwarna hitam. Wajahnya juga dipenuhi lebam. Foto-foto tersebut membuktikan bahwa Yvonne telah mengalami penganiayaan sebelum hilang. Satu masalah telah terpecahkan. Yvonne dihabisi Brian.
Selanjutnya, bagaimana cara membuktikannya agar bisa menyeret Brian ke penjara? Untuk itu, detektif terus bekerja keras, di antaranya memata-matai Brian di rumahnya maupun di tempat-tempat yang sering dikunjunginya, dan terus bekerja sama dengan Michelle. Apakah itu Brian? Tanya detektif sambil menunjukkan rekaman hasil memata-matai Brian. Ya benar, jawab Michelle. Ia hendak berangkat bermain golf. Dari info yang didapat detektif, Christine istrinya bekerja di kontraktor, sedangkan Brian menganggur. Akhirnya pada tanggal 26 Juni 2013, 2 tahun setelah Yvonne hilang, detektif berhasil mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Brian dalam hilangnya Yvonne. Brian pun ditangkap dengan tuduhan telah melakukan 13 pelanggaran hukum. Salah satunya adalah menutupi kematian Yvonne, meski ia belum dituduh sebagai pelakunya karena belum ada bukti yang cukup. Juga menggunakan ATM korban berdasarkan bukti CCTV. Selama Brian di penjara, detektif terus bekerja keras mencari bukti bahwa Brian adalah pelaku yang menghabisi Yvonne. Kerja keras detektif akhirnya membuahkan hasil. Setelah berbulan-bulan pencarian, tubuh Yvonne ditemukan di rawa yang pernah ditelusuri keluarganya beberapa bulan sebelumnya, di mana lokasinya dekat rumah yang disewa Brian dan Yvonne. Tubuh Yvonne ditemukan oleh warga sekitar dalam sebuah tas berwarna hijau berupa potongan-potongan. Bagaimana mereka tahu itu adalah tubuh Yvonne? Tes DNA pada ayah juga Michelle menunjukkan hasil positif. Beberapa waktu sebelum sidang Brian dilaksanakan, detektif Andrew serta tim investigator berhasil memunculkan sebuah penemuan yang akhirnya menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Detektif Andrew menemukan sebuah komen milik akun Brian dalam sebuah postingan mengenai penjualan sebuah sajam. Komen Brian tersebut berisikan kalimat, "Aku pernah memiliki benda ini dulu. Aku pernah menggunakannya untuk membagi-bagi tubuh seorang penari di sebuah bar." Tanpa basa-basi, detektif Andrew langsung melacak pemilik sajam yang baru dan langsung mengambilnya. Dari penelitian tim investigator, pada bagian bawah pegangan sajam itu ditemukan noda cairan merah. Setelah dilakukan tes DNA, terbukti noda tersebut memiliki DNA yang sama dengan DNA korban. Rupanya ketika membersihkan pegangan benda tersebut, bagian bawah pegangannya terlewati. Karena Brian sendiri telah mengakui pada komen postingan bahwa ia pernah memiliki benda tersebut dan dipakai untuk membagi tubuh korban, ia pun tak dapat menghindar lagi dari jerat hukuman. Pada tahun 2014, keluarga Baddeley kembali harus menerima kenyataan pahit. Kakak Yvonne, Michelle, yang begitu gigih memperjuangkan keadilan bagi Yvonne adiknya, didiagnosa menderita kanker. Pada bulan September, ia divonis dokter hanya memiliki harapan hidup beberapa minggu saja. Ia pun mendedikasikan saat-saat terakhir hidupnya untuk bersaksi di pengadilan mengenai kasus adiknya. Ia menjadi saksi pada persidangan Brian. Kesaksiannya direkam dan rekamannya disimpan oleh pengadilan. Beberapa hari setelah ia bersaksi, Michelle meninggal. Setelah bernegosiasi lama dengan pemerintah Panama, akhirnya pada tahun 2016, pemerintah Panama mengizinkan Brian diadili di Amerika. Pada tanggal 24 Februari 2016, Brian divonis 26 tahun penjara. Komentar gila serta perilakunya yang sangat kejamlah yang akhirnya menjebloskan dirinya sendiri ke penjara. Keluarga Yvonne meminta agar sisa tubuh korban dikembalikan dan dikremasi. Tubuhnya yang masih tersisa akhirnya diistirahatkan di laut. Dia sangat menyukai lautan, itulah mengapa kami memutuskan untuk melakukan ini, kata Lilian, ibu Yvonne. Kasus ini pada akhirnya menjadi kasus yang sangat menyakiti keluarga Baddeley, karena dalam jangka waktu yang dekat mereka harus kehilangan kedua putrinya sekaligus. Sementara itu, Christine Weghoven, istri Brian, mengatakan bahwa Brian seharusnya tidak ditahan. Ia percaya sebenarnya Brian tidak bersalah dan suatu saat akan terbukti. Namun, akhirnya dia harus malu dengan pernyataannya karena setelah 5 tahun di penjara, Brian mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga Yvonne.
Pemicunya adalah pertengkaran karena Yvonne kecewa ternyata Brian memiliki hubungan dengan Christine, bahkan sudah punya anak. Yvonne menganggap hubungannya dengan Brian serius, sementara Brian hanya untuk mencari kepuasan sesaat dengan memanfaatkan ketulusan dan uang yang dimiliki Yvonne. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan terima kasih sudah menyaksikan.